ini tidak terlepas dari supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya ya. Makanya setiap di awal video saya tidak pernah lupa menyempatkan sedikit waktu atau kata-kata mengucapkan untuk terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua pendukung di channel ini. Karena tanpa Anda semuanya channel ini nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Kali ini kita mau membahas beberapa email yang sudah masuk di sini. Ini cukup banyak gitu ya, karena beberapa hari ini saya tidak sempat membahas ke email, dan kita coba membahas beberapa email yang masuk, terutama tentang kejahatan pinjaman online atau pemaksimalan dari pemikiran teman-teman semuanya tentang ancaman dan tekanan yang selalu dilontarkan oleh para oknum debt collector atau dari pelaku usaha jasa keuangan yang sengaja menghadirkan jasa penagih yang kapasitas otak mereka tidak dibutuhkan untuk perkembangan usaha, tapi lebih dibutuhkan untuk mencaci maki dan menghina sesama mereka. Kita mau bahas beberapa email yang masuk, tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa supportan, tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak ada apa-apanya ya. Justru satu dukungan dari Anda itu sangat berharga banget bagi channel ini. Kenapa berharga? Video ini bisa direkomendasikan ke beberapa orang yang terjebak di pinjaman online. Ya, itu manfaatnya dari dukungan Anda, dan saya pun juga masih tetap bertahan ada di YouTube. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di bawah video ini juga ada, Anda tinggal klik gabung, atau di dalam deskripsi di video ini juga sudah saya sematkan. Ya, di situ kalau sudah bergabung di grup WhatsApp, insya Allah Anda akan mendapatkan manfaatnya, dan Anda akan tahu sebenarnya apa visi misi di dalam pembentukan grup WhatsApp itu dan apa manfaatnya untuk masalah yang Anda hadapi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Menurut Anda kira-kira pantas nggak ini ya? Ini ada dari Aku Laku katanya ya. Saran gimana Pak Medi? Gimana Pak Medi DC Aku Laku kayak gini? Oke, saya lihat dulu seperti apa DC Aku Laku itu sebenarnya gitu loh. Apakah dia ini? Oke, saya munculkan di sebelah saya. Bos, hari ini tanggal produktif gajian. Segera kau bayar hutangmu, saudara. Tagihan 3.192.100 rupiah. Jika Anda terus main-main dengan tagihan Anda di aplikasi Aku Laku dan mempermainkan tim penagihan kami, maka kami tidak akan mempertimbangkan lagi untuk menunda data Anda untuk diproses selanjutnya. Kami sudah menyebarkan tim DC sesuai lokasi Anda terbaru. Kami sarankan jadi siapkan uang cash pelunasan untuk tagihan Aku Laku, karena DC sudah mengincar Anda di lokasi pusat keramaian dan di jalan. Jadi jangan merasa aman jika belum membayarkan pinjaman di Aku Laku. Hubungi admin minta keringanan kode bayar WA. Oke. Ya, menurut Anda yang ada di sebelah saya pantas atau tidak? Itu menurut Anda dulu ya. Karena kita kembalikan ke aturan OJK. OJK menyampaikan ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh oknum penagih. Yang paling pertama, melakukan ancaman. Itu tidak diperbolehkan dan bahkan dilarang oleh otoritas jasa keuangan. Menurut dari kata-kata yang mereka gunakan dari oknum debt collector Aku Laku ini, ya, yang mengatasnamakan Aku Laku di sini, dia menyampaikan di sini, jika Anda terus main-main dengan tagihan Anda di aplikasi Aku Laku dan mempermainkan tim penagih kami, maka kami tidak akan mempertimbangkan lagi untuk menunda data Anda untuk diproses selanjutnya. Kata proses selanjutnya ini mengandung makna yang cukup luas ya.
secara tidak langsung mereka memberikan tekanan atau ancaman secara verbal ya terhadap orang yang sedang berhutang. Padahal aturan OJK sudah jelas, tidak boleh melakukan ancaman fisik maupun verbal. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya debt collector ini paham atau tidak? Orang yang terjebak pinjol tidak pernah melakukan penundaan dalam pembayaran, bukan pinjol aja, tapi hutang manapun. Hanya saja waktunya ya berdempet dengan keadaan lain yang jauh lebih membutuhkan. Ya, makanya kenapa setiap bank leasing mempunyai kredit scoring, inilah tujuannya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menemukan nasabah-nasabah yang berkualitas. Ya. Kalau selama ini yang dilakukan pinjol adalah yang penting mereka bisa menyebar luas, dana bisa mereka salurkan sesuai target tanpa peduli siapa calon nasabah mereka, tanpa ada tim penilai khusus. Sekarang terjadi dengan kemacetan, jangan Anda kedepankan pola ancaman, tapi robahlah pola sistem Anda dalam memberikan pinjaman terhadap calon nasabah Anda. Ya, kalau masyarakat tidak bisa disalahkan. Ya, mereka membutuhkan seketika itu, mereka berharap uang ada detik itu juga. Mereka tidak peduli mau musibahnya seperti apa, mau resikonya seperti apa, terserah. Yang mereka butuhkan adalah mereka butuh uang, dapat uang, tidak peduli. Ya, sekarang dana cair dengan sesimpel mungkin, walaupun di balik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol tersimpan beberapa musibah yang akan dia lewati. Salah satunya seperti ini. Ketika telat, ketika tidak mampu bayar, mereka akan dihadapkan dengan debt collector yang tidak bisa diajak kompromi pola pikirnya gitu loh. Ya. Karena debt collector apa? Dia mengejar target. Kalau target dia tidak tercapai, dia tidak akan mendapatkan bonus. Ya, sehingga pola ancaman-ancaman seperti ini selalu dipakai. Hanya saja yang saya sayangkan, dari aturan OJK yang menerbitkan 3 larangan, sekarang aturan itu malah dilanggar oleh debt collector aku laku. Kenapa OJK tidak memberikan sanksi seperti yang telah disampaikan? Ya, bahwasannya debt collector bisa saja dilakukan tindakan pidana, ya, atau si pihak pinjolnya bisa dicabut izinnya. Kenapa OJK tidak melakukan hal itu? Ya, saya juga bingung ini. Bukan sekali 2 kali aku laku melakukan hal yang seperti ini, tapi sudah berulang-ulang kali. Kenapa OJK tidak melakukan pemblokiran sementara dulu? Ya, harusnya aku laku diblokir dulu sementara. Supaya apa? Supaya bisa lebih memaksimalkan sistem mereka, terutama dalam segi penagihan. Karena aku laku ini bukan kelas pinjol abal-abal loh. Mereka izinnya ada 2. Ada izin P2P lending, ada izin multifinance. Ya, di aku lakunya multifinance, di asetku P2P lending. Ya, bukan kelas kecil mereka. Tapi sangat disayangkan, ada pola penagihan yang melakukan penekanan secara verbal terhadap debitur yang gagal bayar atau telat bayar. Harusnya aku laku menjadi contoh untuk pinjol yang lainnya dalam pemecahan masalah, bukan dengan unsur tekanan ataupun ancaman. Ya, cuma hal ini kenapa dilakukan oleh pihak pinjol terus-menerus dengan melakukan penagihan pola ancaman? Karena tidak ada sanksi tegas dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, padahal ini kan sudah jelas. Jika Anda terus main-main dengan tagihan Anda di aplikasi Aku Laku dan mempermainkan tim penagihan kami, pertanyaan saya, sejak kapan debitur itu mempermainkan penagihan? Bahkan mereka lebih ketakutan, lebih kecemasan. Bahkan dia mendapatkan satu WhatsApp seperti ini, mereka langsung kirim ke saya untuk saya menerjemahkan secara logika saya. Berarti ada sebuah ketakutan di balik hal itu. Ya, mereka tidak berani mempermainkan pihak pinjol. Hanya saja
keadaan mereka lah yang sebenarnya untuk menciptakan benar-benar pinjol itu yang benar-benar berkualitas, bermanfaat, benar-benar dirasakan oleh masyarakat semuanya manfaat dari pinjaman online saat ini. Ya harusnya pola penagihan yang seperti ini dihapuskan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya kalau saya saran, carilah debt collector yang benar-benar berkualitas untuk bisa hadir ke tempat orang itu untuk melakukan mediasi dengan cara mencarikan mereka solusi yang terbaik, bukan melakukan penekanan. Ya, orang yang sedang dalam kepanikan kalau diberikan tekanan yang lebih hebat lagi, hutang tidak akan mampu dibayar mereka. Tapi coba dukung mereka dan coba support mereka untuk mereka terus berusaha, bekerja, pelan-pelan mereka pasti akan bisa mengumpulkan hal itu. Inilah yang tidak pernah dilakukan oleh debt collector pinjol ataupun pinjol sendiri. Tidak pernah ada solusi. Solusi mereka cuma satu, main instan aja. Gali lubang tutup lubang, pinjam di aplikasi lain, jual aset, gadaikan, pinjam talangan dana kepada orang sekitar. Solusinya solusi instan. Ya, harusnya ada solusi yang misalnya kita jeda dulu untuk diberikan waktu. Ya, silakan Bu, bekerja dulu, berusaha dulu. Ya, nanti kami coba pertimbangkan ke perusahaan bagaimana supaya ibu mendapatkan keringanan yang terbaik. Saya yakin tidak akan ada lagi orang yang telat bayar, orang yang gagal bayar. Ya, walaupun mereka telat hari ini, tapi beri mereka kesempatan, dukung mereka dan support mereka dengan Anda menghadirkan debt collector yang berkualitas. Saya rasa pinjol akan menjadi hal yang sangat menarik dan bermanfaat di tengah masyarakat. Tapi itulah yang tidak ada. Yang ada kita hanya dihadapkan dengan mafia-mafia yang bagaimana mereka meraih kekayaan secara instan dengan cara memeras masyarakat kelas kecil. Itulah yang ada. Dengan cara apa mereka memerasnya? Dengan menghadirkan sosok debt collector yang tidak ada kualitas sama sekali, yang hanya dipentingkan adalah untuk menekan masyarakat. Makanya saya lebih menyarankan kepada OJK, pinjol-pinjol yang selalu viral selama ini, ya, kalau bisa diblokir aja. Sudah seharusnya diblokir dulu. Ya, blokir ini bukan permanen, tapi sementara menjelang OJK bisa merevisi sistem-sistem mereka atau mekanisme mereka, baik itu dalam memberikan pinjaman maupun dalam aksi penagihan. Ya, mudah-mudahan kalau OJK benar-benar, tapi kalau enggak ya sudah, tingkat Galbay TWP 90 tahun ini akan meningkat. Ya, yang kata OJK kemarin itu hanya ada 23 pinjol, tahun depan hampir dari 50% dari pinjol ini akan mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, walaupun pinjol selalu menutupi kerugian itu demi menyelamatkan investor, tapi saya rasa uang mereka tidak akan cukup. Ya, kalau mekanisme ini tidak dirubah. Makanya saya bilangin OJK harus memblokir dulu beberapa dari pinjol yang selalu viral selama ini melakukan penagihan-penagihan dengan pola tidak manusiawi sama sekali. Ya, baru bisa memperbaiki sistemnya. Habis itu kami sudah menyebarkan tim DC sesuai lokasi yang terbaru. Jadi gini aja, untuk yang menerima pesan chat seperti ini dari aku laku, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir juga. Ya, ini semuanya omong kosong dari debt collector aja. Karena debt collector itu sudah lelah, sudah capek dalam menagih. Mereka juga berada di bawah tekanan. Mereka juga mengejar target. Kalau target mereka tidak tercapai, mereka tidak mendapatkan gaji dan tidak mendapatkan bonus. Jadi Anda pahami aja bahwa resiko dari gagal bayar itu adalah slick atau BI checking kita yang akan menjadi skor kredit bermasalah gitu. Itu aja. Ya, di luar dari itu nggak ada. Ini hanya pola, ini hanya gaya-gaya debt collector supaya lebih menakutkan Anda aja. Kita lebih bersimpel aja ya. Dan kita berharap beberapa dari pinjol, ya, saya rasa juga pinjolnya nggak sampai dari 30 aplikasi pinjol dari 102 pinjol legal saat ini. Ya, harusnya 30 itu diblokir. Saya rasa tidak ada lagi reportan atau pengaduan pinjol inilah, pinjol inilah, pinjol inilah. Selama ini yang diadukan adalah pinjol-pinjol yang iklannya selalu bermunculan di media sosial. Ya, OJK tinggal stop aja itu, tinggal blokir aja itu dulu. Sementara nggak permanen juga. Blokir sementara, perbaiki sistem secara internal. Ya, baru munculkan lagi ke tengah publik. Dengan begitu akan ada pinjaman online yang benar-benar berkualitas. Saya rasa
akan bisa juga untuk mengatasi tingkat kemacetan yang cukup besar. Ya, tapi kalau enggak ya sudah, siap-siap aja tahun depan TWP 90 menjadi 50%. Ya, OJK bisa pahami itu kalau sistem ini tidak dirubah juga. Jadi yang gagal bayar, yang telat bayar, kalau menerima ancaman atau cetan seperti ini, baik dari Aku Laku maupun pinjol lainnya, nggak perlu takut ya. Dan kita juga berharap semuanya diblokir dulu gitu loh, supaya ancaman-ancaman sampah seperti ini tidak bermunculan lagi ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Ini masih banyak sebenarnya beberapa email, nanti saya lanjutkan lagi. Saya akan saring dulu ya, saya akan saring dulu mana-mana aja email yang pantas untuk kita munculkan, karena ini rame banget ya. Ini dari pinjol legal semuanya. Nanti saya akan pilih dulu dan saya akan jawab melalui video ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.